3 tahun di Unggul Gemilang, akhirnya 2 tahun off, kemudian terjun lagi ke dunia pendidikan, dan ternyata banyak hal gitu ya. Kalau dulu mungkin ketika di Unggul Gemilang, cinta pertamanya di Unggul Gemilang, dunia mengajarnya di Unggul Gemilang gitu ya, dimarah-marahin pertamanya di Unggul Gemilang gitu ya, nangis-nangisnya pertama di Unggul Gemilang. Kok jadi curhat bener? Ya curhat jadinya kan gitu. Itu yang harus mungkin harus disampaikan gitu ya. Karena mungkin mau ketawa aja. Iya, hari ini kok kayak gini ya, apalagi bukan membandingkan ya, salah gitu ya. Ada lagunya. Iya. Jujur. Nah, Sejujurnya. Sampai hari ini tuh bisa sangat dirindukan, itu adalah masak bersama gitu ya. Jadi gini ya, sudah 2 tahun off gitu ya, terus akhirnya balik lagi ke dunia pendidikan gitu. Ternyata berpikir gitu ya, meresapi bahwasanya tidak semua sekolah itu memikirkan kita itu mau seperti apa, apakah kita mau berbeda, apakah sama gitu. Dan ternyata dari sekolah-sekolah yang sudah gitu ya, sudah disinggahi gitu ya, ternyata tidak punya visi misi, bahkan lebih pada, mohon maaf gitu ya, walaupun kita ya jujur aja deh, ya, lebih pada ya, persentase untuk berbisnisnya itu lebih besar daripada kita untuk membangun sebuah karakter. Yang mengangkat kita TikTok. Oke ya, TikTok kan jadi. Nah, jadi sebenarnya ada 3 hal yang saya catat. Terus kita udah catat gitu ya. Jadi apa yang didapat, apa yang harus dibeli. Yang pertama itu adalah gitu ya. Bagaimana ketika kita di dunia kerja, dunia pendidikan, satu lembaga, kita itu harus balik lagi ke individu kita itu harus dapat apa sih gitu. Kita harus punya sesuatu dong gitu. Gak mungkin kita cuma dapat gaji. Alangkah murahnya kalau kata Bu Heni itu ya, alangkah murahnya kalau kita menilai diri kita itu hanya sebuah presentasi materi gitu. Tapi tidak dari itu gitu ya. Kalau tadi gitu ya, menyimak dari paparan tadi dari Pak Sadam gitu, Masya Allah ya. Dan saya juga sedikit gitu menyentil gitu bahwasanya ini video seperti apa yang harus kita dapat gitu. Kita harus seperti apa, mendapatkan apa, insight yang kita dapat itu apa sih gitu ketika kita tuh dalam satu lembaga. Dan itu yang saya dapatkan di Unggul Gemilang ya, bukan karena di depan ini ya, tapi karena memang dari perjalanan yang itu juga tidak saya dapatkan. Ternyata tidak semua sekolah membangun personal branding seorang guru. Jadi tidak semua sekolah memikirkan bagaimana seorang guru itu berkembang. Jadi kalau misalnya kemarin ketika saya berhenti 2 tahun gitu ya, dan akhirnya minta izin dengan suami untuk mengajar lagi, adalah yang pertama adalah yang disampaikan oleh suami, saya izinkan kamu bekerja, tapi tumbuhkan kamu di tempat kerja. Kamu bekerja, kamu harus tumbuh, gitu. Kamu harus berkembang. Tidak hanya sekedar materi, tapi harus tumbuh. Nah, tumbuh itu seperti yang disampaikan tadi sama Pak Sadam ya, adalah kognitif. Kita harus membangun kognitif kita. Nah, di sekolah gitu ya, di satu lembaga itu dikasih nggak? Nih saya tanya nih ustaz-ustazah nih, dikasih nggak di umur? Dikasih gitu. Dan dikasih, dan tidak semua sekolah itu ngasih. Bahkan untuk para pelatihan gitu ya, bagaimana kalau di UGM rasanya nih ya, parenting dan sebagainya, tidak semua sekolah memberikan itu. Dan ternyata perjalanan setelah itu gitu, oh iya, Masya Allah ilmunya dapat di UGM, kognitifnya dapatnya di UGM gitu. Walaupun sebenarnya gitu ya, ini lagi-lagi jujur saja pada saat perjalanan itu gitu ya, kok Umi ini kayak gitu sih gitu ya, kayaknya tuh apa-apa ayo pak gitu, sampai kayak masa-masa itu gitu ya, dikejar gitu, ayo gitu. Tapi sekarang gitu refleksi diri gitu, oh iya, dibegitukan itu ada impact di
dalam diri, dan itu akhirnya bisa mempengaruhi ya, dan open minded. Jadi kalau misalnya tadi kata Pak Sadam itu adalah ketika kita kognitifnya diasah, kita akan belajar untuk berpikir kritis, dan ketika kita berpikir kritis, kita akan melakukan sesuatu, terus kita akan menghasilkan hasil gitu ya. Dan itu yang saya akhirnya gitu ya coba implementasikan pada sekolah yang sekarang, karena yaitu tadi banyak orang yang tidak mau berpikir kritis, banyak orang yang tidak mau bersuara, nggak mau belajar karena tadi mental. Kenapa? Dan pola pikir. Setelah gitu ya, setelah di sekolah yang sekarang gitu ya, kenapa sih gitu? Hampir semua guru-guru gitu ya, ketika rapat, ketika ngurusin kurikulum gitu ya, bagaimana goal set sekolah ini akan dibawa gitu, semuanya diem gitu, semuanya diem gitu. Paling maksudnya kalau kita tidak memulai itu ya diem. Apa yang disampaikan sama teman-teman kita adalah, iya Bu Rizka, nanti kalau misalnya kita mau nimbrung nih gitu ya, mau nimbrung, mau berpikir kritis, mau ngelakuin sesuatu gitu, punya goal set yang banyak gitu, nanti lu lagi gitu, lu terus gitu kan. Dan itu apa-apa nanti Bu Rizka, apa-apa Pak Agus gitu ya. Mungkin kalau di sini apa-apa Pak Agus, yang mikir Pak Agus gitu. Yang lain itu nggak mau berpikir, karena ketika berpikir, ketika kreativitasnya keluar, maka dia bakalan dipakai. Dan itu tidak semua orang siap. Tidak semua orang siap, karena akan melelahkan. Lelah ketika dijalanin, tapi sebenarnya yaitu tadi ya, pengembangan diri, pengembangan hidup kita itu yang harusnya itu harus diasah, dan kita dapat dari lembaga itu apa enggak gitu ya. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini Masya Allah ya, kita kayak kata Umi ini kemarin ngobrol ya, tidak semua kita itu bisa berkhutbah. Nggak semua kita itu bisa berkhutbah, nggak bisa semuanya itu. Mungkin ada yang kalau ngomong kayak saya ya agak belibet gitu ya. Kalau misalnya ngomong mungkin kayak Ustaz Agus agak halus gitu ya. Tapi komunikasi itu tidak hanya sekedar kita verbal, ya kan? Ada verbal seperti yang tadi sampaikan Pak Sadam gitu ya. Ada mungkin dari nulis gitu, ada mungkin dari sosial medianya gitu ya. Ada mungkin dari unggah-ungguhnya, itu komunikasi. Kita sekarang mungkin terkungkung bahwasanya kalau komunikasi itu adalah bisa ngomong gitu ya, padahal nggak seperti itu gitu ya. Dan dikasih ruang nggak? Diunggul kasih nggak? Yang nggak bicara kadang nggak dipeduliin juga. Makanya kita nggak boleh terjebak dengan masalah kan. Iya, Kita benar. harus mikirin usaha dia terus gitu, harus mikirin yang memang stuck gitu ya. Ya udah biarin aja, jadi kita mengubahnya dengan cara yang lain. Iya, jadi memang dilihat dari potensinya gitu ya. Jadi memang efisiensinya gitu ya. Mungkin terlihat nggak dipeduliin ya, tapi sebenarnya itu adalah bagaimana iya disendiri gitu ya. Terus sebenarnya diperhatikan juga kok. Ini orang nih mau diapain gitu, mau masukin bengkel apa enggak? Iya. Biasanya cara saya kan agak-agak aneh gitu. Iya, itu ya, jadi komunikasi gitu ya. Jadi ketika kita komunikasi gitu ya, dan goal dari komunikasi ini adalah mempengaruhi orang lain gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita itu berbicara, bisa ngomong, bisa atau apa seperti apa, bukan seperti itu. Tidak hanya ngeliat foto kita itu loh. Ada Pak Agung gitu, mana ya? nggak hanya sekedar itu. Goal dari komunikasi ini adalah mempengaruhi orang lain. Banyak hal ya, banyak hal dari sikap kalau kita di sekolah gitu ya, bisa kita kepada anak-anak, kepada orang tua gitu ya. Kenapa sampai hari ini mungkin gitu ya masih punya hubungan yang sangat baik dengan mama papa Unggul Gemilang sampai hari ini gitu ya. Karena mungkin juga bukan karena pola bicara yang baik, tapi ada komunikasi verbal atau non verbal yang lain yang bisa sebenarnya kita sampaikan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah sosial. Nah, jadi kita tuh harus menjadi orang yang humanis ya. Apakah di Unggul Gemilang kita di branding seperti itu gitu ya. Dari cara kita untuk enggak nih kita ke murid gitu ya, terus tuh empati kita ke murid gitu, empati kita ke orang tua gitu ya.
lagi ya sedikit tadi di komunikasi gitu ya. Dan ada kaitannya juga dengan sosial, hubungan sosial gitu ya. Dulu gitu ya diajarkan sama Umi Heni itu di sekolah saya itu tidak ada teriakan, di sekolah saya itu tidak ada kata-kata kasar. Dan subhanallahnya ya gitu ya, ketika saya di sekolah yang hari ini gitu ya, jadi kemarin itu sampai aduh ini kalau sama Umi Heni ini udah dicubit bolak-balik gitu. Jadi sampai kita ada hukum-hukum ya gitu. Jadi dulu diajarin sama Umi Heni itu gini, kalau misalnya ada masalah pada anak hari itu di buku hukum itu misalnya si Ramzi, aduh tidak pertama si Ramzi itu tidak tertib gitu, hari ini tidak tertib atau dia tidak pukul teman gitu. Jadi sebenarnya nih buku hukum ada ya sampai hari ini sekedar gitu. Ya. Jadi setiap hari kan ditulis gitu ya. Maaf Pak, menyimpulkan hari ini anak Ramzi kurang belum sayang teman gitu ya. Itu bahasa belum sayang teman. Belum sayang teman. Karena saya ingat kata Umi Heni dulu, setiap orang tua itu berbeda-beda. Setiap orang tua itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang tua yang temperamen seperti Papa F. Ada orang yang mungkin pendidikan orang tua. Mas Ito mikir siapa? Faisal. Iya, ada orang tua yang Kira-kira apa? Dia mikir kayak gini-gini. Mister. Ya, ada orang yang orang tua gitu ya, orang tua yang dari latar belakang pendidikan itu menengah ke bawah gitu ya. Jadi pilihan-pilihan kata itu pun yang juga harus coba untuk kita pahami dan pelajari, dan itu dapatnya di umur. Karena itu lagi kata Umi Heni, setiap orang tua itu penerimaan orang tua itu tidak akan pernah sama. Tapi itu basic ya. Iya. Basic. Tapi kalau begitu kita mulai kelihatan dia dipermainkan, gue Iya, benar. Dikejar-kejar kan. Ya bener udah ngomongin ya. Sampai kayak gitu ya. Jadi memang masya Allah ya. Dan itu tadi akan berbeda ketika misalnya nih saya sampaikan Ramzi tidak sayang teman. Nanti mamanya bakalan WA. Saya tidak sayang teman ini apa ya Bu Guru atau apa ya Bu Ustazah? Kita jelaskan, oh iya tadi di kelas pada saat bermainnya berlebihan. Kita sampaikan gitu ya. Tapi kan bermain berlebihan. Apakah kita masukin? Ya mama tadi pagi itu si Ramzi mukul temennya gitu ya. Sampai apa namanya berdarah gitu. Itu bakalan yang sampai pada orang tua itu akan berbeda, sangat berbeda gitu ya. Dan itu saya dapatkan di sini gitu. Karena kemarin gini pada saat evaluasi gitu kan di sekolah yang sekarang ternyata ada yang guru yang kayak gitu, jujur banget gitu ya. Jadi sambil iya Ananda ini hari ini mencubit teman gitu. Jadi sampai waduh gitu kok begitu ya gitu. Jadi dari cara-cara hal-hal kecil seperti itu kayak kata Umi tadi basic sebenarnya gitu ya, tapi itu adalah hal yang sangat berarti gitu. Dan kalaupun kelak gitu ya kayak saya mungkin ya hari ini tidak di UG, itu bisa dipakai misalnya. Itu bisa dikembangkan, bisa mempengaruhi orang, itu sangat-sangat berguna sampai hari ini. Dan lagi-lagi kita berbicara tentang sosial tadi ya, bagaimana kita empati kepada orang lain ya. Ini ya juga ya. Semoga kesolidan itu yang hari ini terus terjaga ya antara ustadz dan ustadzah gitu ya. Karena ternyata tidak semua seperti itu. Solid. Iya, benar nih. Dan itu sangat berpengaruh. Dan itu sangat pengaruh pada bagaimana pemimpinnya ya satu lembaga. Apakah memang mungkin kalau Umi Heni dapat laporan, Mi aku begini, terus satu lagi Mi begini gitu ya. Kalau tidak tidak ditengahi dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, itu jongkok-jongkokan terus gitu. Dan empati itu yang memang harusnya ditumbuhkan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah ketika kita sudah berbicara tentang kognitif, tentang sosial, tentang komunikasi gitu, maka akan timbul dari itu adalah profesionalitas. Jadi kita punya personal branding ya. Jadi
personal dan pesona ya. Iya. Jadi kalau Ustadz Agus personal brandingnya apa gitu ya, Ustadz Ari apa, Ustadz Zakia apa gitu. Ustadz Gani mungkin dengan kalau dari lihat wajahnya juga kelihatan ya aduh gitu kan yang heboh gitu kan. Jadi memang sudah tertata dengan baik gitu ya. Dan itu yang sejatinya yang harus dimiliki oleh guru karena impactnya itu adalah Kalau Ustadz Selamat gimana? Personal atau personal branding personal. apa beda? Itu kalau lihat Ustadz Selamat itu kayak ngeliat yang kubur. Ingat akhirat lah ya. Kayak aki. Jadi iya. Jadi kita harus menjadi orang yang profesional. Kalau lihat Ustadz Zahana apa personal brandingnya? Brandingnya. Rumah makan. Aduh, maaf ya. Kalau nggak posyandu lihat balita. Maaf ya Ustazah. Masih kayak gini nggak sih? Ini sampai sekarang nih yang nama kayak gini nih. Iya. Gue sendiri deh. Dulu mah nggak lama kan. Coba Ustazah Ali dia dikasih tahu dulu. Jangan lupa kalau boleh Ustazah Ali. Kalau Iya. pasti tanggal 5 kalau Ya, ketika kita sudah tahu ya kognitif kita terasa, sosial kita terasa, gitu ya, terus komunikasi kita terasa, maka kita akan memberikan sesuatu yaitu profesional kerja. Nah, Kalau profesional Ustadz Budi personal brandingnya keluarga. Masalahnya apa Demokrat? ya namanya ini kayaknya ini yang didatengin ini kayaknya Iya, memang apa namanya ini ya cabai-cablak. ya jadi memang seperti itu ya Ustazah. Dan memang harus dilihat ya tadi contoh gitu ya, banyak sekali contoh yang disampaikan oleh Pak Sadam tadi gitu ya, bahwasanya ketika kita sudah branding kita gitu ya, kognitif kita terasah, maka sebenarnya itu kita akan profesional dimanapun ya, dimanapun gitu ya. Dan terkait mental karena kita tidak akan terpengaruhi oleh siapapun gitu ya. Sampai mohon maaf gitu ya, di sekolah yang sekarang gitu ya, dulu di apa gitu sama umi ini gitu ya, sampai wah banyak ya gitu. Sekarang mungkin kayak kurikulum dan sebagainya gitu, karena memang di masa-masa itu kita memang mengejar yang balik ya, pas yang mana gitu, terus belajar kemana gitu, ke dinas iya, ke ITI ya gitu. Jadi memang sampai sekarang itu terbentuk gitu. Jadi ketika Yang tiba-tiba Desa mengeluarkan LPP kemudian Ustadz Selamat dan lagi di situ. Kalau ini lucu kali. Dan kenapa Ustadz jangan hari ini dong gitu. Jangan hari ini dong, besok aja gitu. Nostalgia banget kayaknya ya. ya jadi yang kayak mau apa namanya perasaan Ustadz Selamat, iya biar duluan-duluanan kemudian. Iya, dulu ya, dulu gitu, dulu itu sering jangan salah saya dulu setahun kita makan ya. Setahun apa gimana ya? 2 tahun loh. Sama Enggak, Ge. Sama Bu Iis Iya, saling apa namanya? Saya sama Bu Rizka. makanya dari fotonya gitu nggak ketemu. ya Allah, masih ada nggak jail-jailan masukin ulet ke sepatu? Uletnya udah nggak ada. Uletnya udah nggak ada ya. Jadi sampai kemarin itu juga ya gitu. Ya Allah, ini sepatu Umi Heni yang udah dari kapan tahun gitu ya, dan sampai Broken. sampai segitunya gitu ya, sampai pada di titik itu gitu. Dan Rizka tuh ingat sebantu saya kan, ingat ya sebantu. Nah itu personal branding gitu ya. Ingat gitu. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya itu bermakna ya. Jadi sampai seperti kemarin ya, WA sama Oma Eyang Sari ya. Jadi dia tuh foto sama ada Kansa ya, ada Naila dan sebagainya. Terus sampai WA gini, Eyang ini sampai gini. Ya Allah Ustazah
dan mau diambilnya dari posisi positifnya atau enggak.